lagi dalam Muda Bersuara untuk masa depan bangsa. Supaya lebih rileks dan santuy lagi di sini bersama teman-teman, pasti ada mystery box yang harus dijawab oleh teman-teman di sini, dan tentunya boleh loh disanggah oleh teman-teman yang ada di forum ya. Jadi silahkan dikeluarkan aja unek-uneknya, jangan ditahan-tahan ya guys. Oke, ini dia yang pertama. Karena sudah aku adalah Anin, jadi kamu duluan yang ambil. Silakan. Ya, silakan Anin dibuka. Jeng 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 jeng. Wow, aku bacain pertanyaannya ya. Silakan. Abis lulus dapat tawaran kerja atau abis lulus dapat tawaran beasiswa kuliah gratis? Susah nih Min. Habis lulus dapat tawaran kerja atau habis lulus dapat tawaran beasiswa kuliah gratis, mana yang mau diambil oleh Anin? Kalau aku udah pasti abis lulus dapat tawaran beasiswa kuliah gratis. Gitu. Kenapa? Karena menurut aku semakin tinggi pendidikan yang kita ambil itu akan lebih menjamin lagi kerjaan yang akan kita dapatkan. Oke. Gitu. Gimana guys? Yang di forum setuju nggak sama Anin atau yang nggak setuju? Yes. Ada. Gimana nih Del? Kalau menurut kamu? Silakan. Menurut saya pendidikan itu tidak menjamin untuk kehidupan yang lebih sejahtera juga, karena banyak banget bukti bahwa sarjana yang telah lulus itu banyak yang pengangguran, nggak langsung kerja. Bahkan yang kerja mulai dari nol bisa sukses hingga perusahaan yang besar. Oke, aku bacain ya pertanyaannya. Apakah kamu setuju gelar pendidikan tinggi adalah kunci kesuksesan? Oke, gimana menurut Nesya? Kalau menurut aku sih benar, tapi memang tidak bisa menjamin 100% kalau itu adalah kunci kesuksesan. Oke. Menurut aku kalau kita punya pendidikan yang tinggi, kita punya banyak wawasan dan ilmu pengetahuan yang mendukung, pastinya kita akan jauh lebih mudah dalam meraih kesuksesan itu, kan? Karena sudah satu step lebih maju daripada orang-orang yang mungkin belum berpendidikan. Tapi tidak berarti menjamin juga 100% bahwa kalau misalkan kita mau sukses ya kita harus sekolah gitu. Karena banyak juga kok orang-orang yang dia nggak sekolah, nggak tamat SMA dan sebagainya, tapi tetap bisa hidup dengan sukses, hidup dengan aman, tentram. Oke, peluangnya ada untuk meningkatkan taraf hidup, tapi bukan jaminan, Tapi begitu ya? bukan jaminan. Oke. Oke, jadi di sini saya dapat pertanyaan. Apakah kamu setuju siswa dari latar belakang ekonomi yang rendah memiliki peluang pendidikan yang terbatas? Jawaban saya amat sangat tidak setuju. Karena siswa dari latar belakang ekonomi yang rendah pun itu pasti mempunyai keinginan yang tinggi gitu buat bersekolah. Setiap orang itu memiliki tujuannya masing-masing dan juga punya pilihannya masing-masing gitu. Jadi saya tidak setuju kalau misalnya ekonomi rendah itu jadi pendidikan yang terbatas. Nah, lalu bagaimana dengan realita yang tadi kita juga sudah saksikan pada tayangan sebelumnya dan kita bahas bahwa yang mohon maaf katakanlah memiliki kesulitan dalam kebutuhan hidup, yang belum mencukupi kebutuhan hidupnya itu untuk membayar sekolah ya sulit. Terus gimana dong? Kalau misalnya itu mungkin bisa mencari dengan seperti tadi yang sudah sempat di-mention itu seperti beasiswa ya. Seperti beasiswa, terus juga yang paling penting itu niat dari diri sendiri, apakah dia ingin belajar atau tidak. Karena kalau misalnya ingin belajar, pasti dia itu bisa mencari informasi-informasi entah ke temannya atau informasi ke teman sebayanya yang lain gitu. Oke, jadi meskipun masuk dalam kategori ekonomi rendah, tapi peluang itu masih bisa didapatkan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan mencari beasiswa ya. Betul. Guys, gimana di forum? Nama saya Niki Ramadhani, saya dari kelas 10B. Saya ingin menambahkan dari Kak Hafiz. Saya setuju banget atas pendapat dari Kak Hafiz, karena meskipun dari kita kalangan yang rendah, jika kita mau maju untuk mendapat pendidikan yang lebih tinggi, kita bisa, karena ada kemauan dari diri kita sendiri dan peluang itu banyak jika kita bisa mencari. Menurut aku setuju dengan penjelasan Hafiz, karena orang malas sama orang miskin itu beda. Oke. Gitu. Ya, Quote of the day. jadi kalau mereka masih punya keinginan, pasti ada jalan aja gitu untuk mencapai semuanya itu. Nah, ingin tahu juga nih ngomong-ngomong, menurut teman-teman, pendidikan yang dipelajari di kelas sekarang ini, itu kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, relate nggak sih? Kepake nggak sih ilmunya? Saling berkaitan atau tidak sih? Gitu. Wow. Meisha, silakan.
Kalau menurut aku ya Kak, karena aku juga jurusannya MIPA nih, jadi kan kita hidup juga di alam gitu ya. Menurut aku sih, iya sih sangat amat relate gitu. Kadang-kadang saking relate-nya, ada suatu terjadi di rumah, misalkan, oh ini Cuka kalau disiramin baking soda tuh ternyata dia meledos gitu kan. Itu kadang-kadang jadi, ini gara-gara ini nih, tadi belajar nih kenapa bisa jadi begini. Itu pasti kamu lagi di dapur ya, ambil masak ya? Iya sambil masak kadang-kadang gitu, ini tadi belajar, sifat larutan asam tuh bisa bikin warna berubah. Jadi, ini warna berubah nggak ya? Aduh mesti dipikir-pikir dulu, kadang-kadang dihitung dulu Kakak. Oh, Masya Allah, serius kamu itu dulu? Iya kadang-kadang penasaran aja. Oke, tepuk tangan untuk siswa rajin ini. Keren Indonesia. Kalau dari Hafiz dan Anin gimana? Kalau dari Relate aku nggak? sendiri itu relate ya. Terutama kalau misalnya dari pelajaran MIPA itu seperti fisika, kimia, dan lain sebagainya itu relate, walaupun terkadang pasti dari kita kayak apaan sih fisika, kimia gitu, tapi terkadang itu tuh relate sama kehidupan sehari-hari. Terus juga salah satu contohnya itu mungkin aku ambil contoh ini kali ya, bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia itu aku belajar proposal, dan proposal itu ternyata kepake banget di kehidupan, terutama di organisasi karena aku anak OSIS gitu ya. Jadi pas belajar proposal di bahasa Indonesia itu kayak oh iya, kan udah pernah kayak udah nggak familiar lah gitu sama proposal. Oke, dan keterikatannya apa yang kamu dapatkan di sekolah dan diaplikasikan dalam kehidupan itu cukup banyak? Cukup banyak. Oke. Nin, gimana nih? Dua teman kamu katanya bermanfaat dan relate banget. Kalau kamu gimana? Relate apa enggak? Relate banget. Jadi kalau yang tadi mereka sebutin itu kebanyakan pelajaran dari MIPA-nya sendiri ya, kayak fisika, kimia, bahasa Indonesia. Dan aku mau nambahin nih, jadi di MIPA ini kita juga ada mata pelajaran lintas minat, Oke. gitu. Dan kita itu ada dapat yang namanya PKWU, gitu. Jadi dia tuh ngebahas tentang kewirausahaan gitu Kak. Nah Oke. itu tuh cocok banget sama aku yang jualan, gitu. Jadi aku belajar di sekolah, pas aku terapin jualan, oh pakai rumus ini bener juga ya, jadi lebih efisien ngitungnya, jadi sesuai gitu. Oke, mantap. Kalau teman-teman di forum, apakah merasakan relate-nya? Buat teman-teman tadi kan MIPA ya. Iya. Ini apa nih? Saya sebagai PS. Ada Saya sebagai PS ingin melanjutkan sebenarnya ini sangat-sangat relate, apalagi kita kan ada pelajaran sosiologi, itu sosial. Nah, kita di luar itu kan bersosialisasi. Itu kita belajar tentang kayak cara mengatasi konflik sosial, apa itu konflik sosial, terus kita juga ada ekonomi kan, kita belajar tentang gimana sih cara memanage uang gitu loh. Apalagi untuk Anin yang berwirausaha sangat cocok sih. Segitu, terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan untuk teman-teman semua. Nggak nyangka loh ternyata di ruangan ini dipenuhi pemuda yang tangguh dalam menghadapi hambatan pendidikan dan keuangan. Semoga bisa menginspirasi untuk generasi muda Indonesia. Oke, luar biasa ya teman-teman di sini. Boleh dong sekali lagi, Asih pengen tahu nih dari sekolah mana sih? SMA Negeri 1 Setu. Maju, Kabupaten Bekasi. makin berani. Baiklah pemirsa, demikian program Muda Bersuara kali ini. Saya Asih Mohtar pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muda Bersuara Untuk masa depan bangsa.